resilient hope atau pengharapan yang tangguh, pengharapan yang resilient. Dan saya beri subjudul, God will sustain you through it. Tuhan akan menopang kamu melewatinya. God will sustain you through it. Pengharapan itu, Bapak Saudara sekalian tahu gak sih, pengharapan itu lahirnya bukan dari momen yang enak. Pengharapan itu lahirnya justru dari momen yang gak enak. Kalau momennya enak, kita berharap apa? Orang kenyataan di sekitar kita semua baik-baik aja kok, fine-fine aja semuanya. Justru pengharapan itu lahir, dibentuk dari momen yang gak menyenangkan. Dan saya yakin, pasti saudara dan saya dan kita semua di sini pasti pernah di sana. Pasti pernah ada di momen itu, di mana satu-satunya yang buat kita, satu-satunya alasan yang buat kita masih bertahan, masih ada sampai hari ini adalah pengharapan. Adalah kita masih berharap hari esok akan lebih baik. Kita masih berharap bahwa mungkin mujizatnya belum datang nih. Oh, kesembuhannya masih on the way nih. Oh, berkatnya masih on the way. Dan itulah namanya pengharapan. Pasti kita pernah ada momen di mana kita duduk sendirian, conversation sama diri sendiri, mikirin sesuatu yang kita nggak ngerti, yang makin kita pikirin kita makin jelimet gitu. Makin kita pikirin kita makin nggak ngerti, kita makin rumit. Kalau minggu lalu saya katakan kepala kita berisik. Semakin kita pikirin kita semakin gak ngerti. Terus kita bangun pagi, pikiran pertama kita, masih sanggup gak ya ngelewatin hari ini? Masih kuat gak ya sampai malam nanti? Ada momen yang kita gak pilih, kita gak memilih ada di momen itu. Siapa sih yang milih di momen gak enak? Ada di sini yang cukup gila untuk memilih momen gak enak? Ada di sini yang cukup aneh gitu, aku memilih jalan yang gelap Tuhan. Aku memilih sakit hati Tuhan. Gak ada ya. Ada di momen yang kita gak pilih, gak kita inginkan. Kayaknya kita berharap, I wish I had an option. Saya berharap saya punya pilihan. Kalau saya punya pilihan, saya gak akan jalanin ini. Kita pengen waktu cepat berlalu, kita pengen ada keajaiban yang datang instan gitu. Tapi ada satu pola dalam kehidupan orang percaya dan kita lihat di Alkitab. Dan pola ini dari dulu sampai sekarang dan sampai di hidup kita, itu pasti terjadi. Tahu nama polanya apa? Proses. Allah jarang menghapus proses. Lihat tokoh-tokoh di Alkitab, gak ada yang gak diproses sama Tuhan. Dari zamannya Nuh, dari zamannya Abraham, masuk ke zamannya Yusuf, masuk ke zamannya Musa, masuk ke zaman hakim-hakim, masuk ke zaman raja-raja. Semua tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab pasti ngelautin namanya proses. Allah jarang menghapus proses. Tapi dia selalu yang juga kita lihat dalam Alkitab, kita lihat dalam firman-Nya. Dan saudara lihat melalui hidupmu, melalui hidup orang-orang di sekitarmu, melalui mungkin hidup kesaksian para hamba-hamba Tuhan. Satu hal yang pasti, Allah jarang melewati proses, Allah jarang menghapus proses, tapi Allah pasti menyertai orang itu dalam prosesnya. Amin. Dan inilah yang menjadi pengharapan kita. Ayat pembuka di sore hari ini, Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dalam versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, kata memelihara pakai kata menopang. Kalau saya compare ke versi New King James Version, saya compare ke versi New International Version dan beberapa versi yang lebih dekat dengan bahasa aslinya, pakai kata sustain, menopang. Cast your burden to the Lord, serahkanlah bebanmu, kekhawatiranmu, keresahanmu yang mengganggu pikiranmu, kasih sama Tuhan dan Dia akan menopang kamu. Dia akan menuntun kamu, Dia akan menggendong kamu. Kata sustain di ayat ini, kata menopang, pakai bahasa Ibrani, bahasa aslinya itu kalkal. Yang artinya bukan sekedar megang. Bukan hanya sekedar megang. Tapi dia memikul beban seseorang supaya dia gak runtuh. Supaya dia nggak jatuh. Jadi bukan hanya dipegangin, tapi dipegangin sedemikian rupa supaya dia nggak jatuh. Dan itu maksudnya ini. Serahkanlah kekhawatiranmu sama Tuhan, bebanmu kasih sama Tuhan, dan Dia, kalau secara harfiah diterjemahkan, dan Dia akan memikul bebanmu, dan kamu nggak akan runtuh. Dan kamu nggak akan jatuh. Itu maksud ayatnya. Resilient hope bukan sekedar pengharapan yang bertumpu sama hasil. Pengharapan itu pengharapan yang resilient, yang tangguh, gak bergantung, gak bertumpu sama hasilnya. Tapi bergantungnya sama pribadi tempat kita berharap yang menopang kita melalui proses dalam hidup ini. Namanya Yesus. Pengharapan kita bukan pada hasilnya. Kalau kita berharap sama hasilnya, ujung-ujungnya pasti kecewa. Pasti kecewa, malah mungkin banyakkan kecewanya kali. Ya adalah beberapa yang hasilnya, outcome-nya sesuai sama yang kita mau. Tapi banyak kan? Gak sesuai sama yang kita mau.
Kalau kita pengharapan kita taruh pada hasilnya, ujung-ujungnya kecewa. Makanya taruh pengharapan kita sama pribadinya. Yang kal-kal sama kita. Yang menuntun kita, menopang kita supaya kita nggak jatuh. Namanya Yesus. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab. Tokoh besar dalam kekristenan, juga dalam agama Yahudi. Namanya Elia. Namanya Elia. Saudara kalau dengar Elia, saudara tahu apa? Apa yang muncul dalam pikiranmu ketika dengar nama Elia? Nggak muncul apa-apa. Apa yang muncul dalam pikiranmu kalau dengar kata Elia, nama Elia? Mungkin Nabi Baal ya, mengalahkan 450 Nabi Baal. Tapi kita mau mundur dulu, sebelum dia mengalahkan Nabi Baal di Gunung Karmel, kita mundur dulu pada masa preparationnya Elia. Pada masa persembunyiannya Elia. Elia, di bawah Tuhan, kalau saudara lihat di Alkitab, Elia tuh munculnya ucuk-ucuk gitu. Gak pakai kayak intro dulu, kalau kayak Samuel kan ada intronya dulu ya muncul ya. Diceritain dulu mamanya Hana mandul, mau punya anak dan lain-lain. Baru kemudian lahirlah Samuel. Kita juga lihat Daud juga muncul dari gembala dulu, dipilih dan lain-lain. Tapi Elia munculnya kucuk-kucuk gitu. Dalam pemerintahan di kerajaan Israel Utara, waktu itu lagi dipimpin sama seorang raja yang super jahat. Namanya Ahab. Dia punya istri namanya Isabel. Mereka berdua nih, kalau saudara ada beberapa yang bilang, Raja Ahab ini raja yang paling jahat selama sepanjang sejarah kerajaan Israel. Yang dia jahat banget karena istrinya itu menyembah Baal. Dan dia mempengaruhi Ahab dan akhirnya kerajaan Israel menyembah kepercayaannya si istrinya ini, si Isabel ini. Nah kemudian suatu hari Elia datang ke hadapan Ahab dan dia bilang, kalau lu gak bertobat, kalau ini bangsa gak bertobat, 3 tahun, gak akan turun hujan, gak akan turun air setetes pun buat kerajaan ini. Lalu kemudian setelah Elia ngomong kayak gitu, dia nantangin Ahab. Kemudian kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2 dan 3. Setelah itu, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Setelah Elia ngomong sama Ahab, ya akan turun hujan nih. Kekeringan nih. Lalu kemudian yang dilakukan sama Allah adalah pergi dari sini, jalan ke timur, bersembunyi. Allah menyingkirkan Elia untuk sementara waktu. Beberapa teolog bilang sekitar 8 bulan sampai 1 tahun Elia berada di tepi sungai Kerit. Dia singkirkan, Allah menyingkirkan dulu Elia sendirian untuk mempersiapkan Elia sampai ke Gunung Karmel. Jadi kalau saudara lihat timeline-nya dalam Raja-Raja, Elia dia muncul ke hadapan Ahab, disingkirkan sama Tuhan di Kerit, baru kemudian disuruh sama Tuhan pindah ke Sarfat, yang janda itu, yang janda di Sarfat yang udah hampir mati, terus kemudian ngasih makan ke Elia, baru kemudian Elia dibawa ke Karmel untuk mengalahkan nabi-nabi Baal. Jadi ada masa persiapan dulu, di mana Tuhan menyingkirkan Elia sedemikian rupa, sebelum Elia sampai pada kemenangan besarnya. Ini mirip sama tokoh-tokoh lain di Alkitab. Saudara kembali cek di Alkitab, coba pikirin kembali, Abraham ngalamin proses. Dia dipisahkan dulu. Dia dipisahkan, dia dibawa dari tempat nyamannya dia, dibawa ke tanah yang kujanjikan kepadamu. Gak tahu di mana, jalan aja dulu. Kalau kita lihat lagi Yusuf harus lewatin dulu, dijual, diasingkan, jadi orang asing, jadi budak di Mesir, masuk penjara, ditinggalin, dilupain sama juru anggur, juru roti. Baru kemudian dia masuk pada kemenangannya, pada posisinya yang baik. Musa, sebelum Tuhan panggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa disingkirkan dulu ke Midian. Dari dia tinggal di kerajaannya Firaun. Dia disingkirkan dulu ke Midian. Kemudian kita lihat lagi Daud. Daud gak serta-merta walaupun dia diurapi di usia belasan tahun. Tapi Daud gak langsung jadi raja bos. Daud harus ngelewatin dulu belasan tahun, dia dikejar-kejar oleh Saul, masuk ke gua Adulam, di padang belantara. Dia melihat dulu istrinya, anak-anaknya, ternaknya semua menjadi sandera, jadi tawanan. Yesus pun sebelum memulai pelayanannya, dicobai dulu di padang gurun. Dia menyepi, dia menyendiri, dipisahin, disamperin, dicobai sama iblis. Baru kemudian memulai public ministry-nya. Pak, Bu, kalau Yesus saja ngelewatin masa pembentukan itu, lau sokap, minta dibebasin dari kayak gitu. Setiap kita
pasti ngelewatin masa ini. Masa rasa-rasanya kering, dipisahin, gak ada yang bisa tolong, gak ada yang bisa bantu, bingung mesti ngapain, harus berbuat apa. Gak ada komunitas. Elia bayangin, Elia gak sendirian, dipisahkan sendirian, gak ada komunitas, gak ada pelayan, gak ada makanan. Cuman ada di depan dia yang dia lihat, cuman ada sungai kecil. Di tengah kerajaan Israel yang sedang kekeringan, cuma ada sungai kecil dan burung gagak yang tiap hari nganterin makanan buat dia. Ilustrasinya kurang lebih kayak beginilah. Selama kurang lebih 1 tahun, 8 bulan sampai 1 tahun. Roma 8 ayat 24. 25. Sebab itu kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi, baca sama-sama yuk, 3, 2, 1. Jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ini yang tadi saya katakan. Ketika rasa-rasanya kita nggak ngerti jalan keluarnya di mana, bagaimana, kapan endingnya, kapan jalan keluarnya, kapan beresnya, kapan selesainya. Justru di situ pengharapan lahir. Pengharapan nggak lahir dari tempat yang enak. Pengharapan lahir dari tempat yang nggak enak. Firman Tuhan mengkonfirmasi, kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita mengharapkannya dengan tekun. Kalau yang kita harapkan kita bisa lihat, namanya bukan pengharapan lagi. Namanya udah di depan mata berkatnya. Bukan pengharapan namanya. Pengharapan justru di saat kita sedang menanti-nantikan. Di saat kita belum dapat, tapi kita menanti-nantikan. Di saat mungkin udah menikah bertahun-tahun, Tuhan masih belum percayain keturunan, mungkin masih menjalani program bayi tabung dan lain-lain. Disitulah pengharapan. Di saat kamu belum dapetin itu, di saat belum terima jawabannya, itu namanya pengharapan. Kita sering berdoa minta Tuhan keluarin kita, Tuhan cukup Tuhan, musim ini Tuhan berat banget Tuhan, sakit banget Tuhan. Tapi saudara lihat, Elia gak dikeluarin dari kekeringan di sungai Kerit. Tapi Tuhan memelihara Elia di tengah kekeringan itu. Seringkali Pak, Bu, anak-anak muda, Tuhan tuh gak luputin kita dari masalahnya. Tuhan tetap izinin kita masuk dalam masalahnya. Tapi satu yang pasti, dia menopang, dia memelihara di tengah masalah itu. Amin. Daniel gak diluputin tuh dari gua singa. Masuk gak Daniel ke gua singa? Masuk. Tapi Tuhan menyertai Daniel di dalam gua singa. Sehingga dia gak dimakan sama singa. Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk gak ke perapian? Masuk. Tapi terbakar gak? Enggak. Alkitab bilang bahkan bau gosong pun gak kecium dari ketiga orang ini. Bahkan dibikin apa? Raja melihat ada 4 orang di dalam situ. Tanda nyata, physically melihat Tuhan berjalan beserta. Mungkin saudara berdoa supaya Tuhan tolong keluarin aku dari masalah ini Tuhan. Mungkin kata Tuhan enggak. Kamu harus tetap jalan ke lembah kelam. Tapi tenang, jangan khawatir, aku sama-sama kamu. Bahkan mungkin dia bukan hanya menggandeng kita lagi, tapi dia udah gendong kita. Yang jalan mungkin udah bukan kita lagi. Kita udah tinggal nyender aja kayak cakwe sore-sore, tahu nggak? Tahu cakwe sore-sore? Kalau baru digoreng kan cakwe masih mantep ya, masih kriuk gitu kan, masih tegak. Kalau udah sore-sore kan udah nyender kan? Tuhan berjalan bersama. Pengharapan tidak muncul setelah proses. Tapi pengharapan dibangun di dalam proses. Itulah sebabnya dalam Roma 5 ayat 3 sampai yang kelima, Paulus bilang begini. Dan bukan hanya itu saja, malah kita bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima kita baca sama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Poin yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Elia ini? Hope is formed in the process, not the outcome. Pengharapan itu dibentuknya di dalam prosesnya, bukan setelah hasilnya. Justru dalam proses yang harus kita lalui lah pengharapan kita muncul. Ada sebuah teori dari Donald Mackenbaum. Dia mengeluarkan teori namanya stress inoculation. Saudara gak usah baca ini, apalah saya juga gak ngerti.
Tapi intinya tuh gini, paparan kecil terhadap stres, membangun ketahanan terhadap stres yang besar. Kayak vaksin tahu ya, kayak vaksin. Vaksin kan yang dimasukin ke tubuh kita tuh virus yang dilemahkan. Sehingga badan kita keluar imunnya, antibodinya, sehingga ketika virus benerannya masuk, badan kita udah kenal, udah tahu cara ngelawannya, udah kenal itu. Nah, teori stress inoculation ini ngomong tuh kayak gini. Tubuh kita, otak kita secara manusia, secara psikologis, kita tuh dari paparan kecil terhadap stres, bikin kita lebih siap untuk stres yang lebih, untuk tekanan, untuk hal-hal yang lebih besar di kedepannya. Kayak contohnya gini, kalau ibu baru, saya waktu baru punya anak satu, waktu baru lahir, saya tuh bingung ngadepin anak saya nangis, saya nggak ngerti. Saya nggak bisa bedain mana tangisan ganti popok, mana tangisan lapar, mana tangisan ngantuk. Saya nggak tahu, akhirnya saya yang stres. Kalau saudara mungkin udah mengenal saya dari beberapa tahun yang lalu, saya sempat kesaksian bahwa saya sempat kena postpartum depression atau depresi pasca melahirkan. Karena saya nggak ngerti, nih anak mau diapain, bagaimana, nggak ngerti saya. Tapi kemudian semakin lama setiap hari ketemu dengan anak saya, ngadepin dia, lama-lama saya udah nggak panik lagi ketika dia nangis. Ketika anak kedua, lebih chill lagi. Tahu kan Bu, kalau udah anak kedua kita chill banget kan? Makanya beda kadang anak pertama sama anak kedua. Anak pertama biasanya lebih sensitif perasaannya. Anak kedua, buset. Strong banget gitu. Biasanya, kalau anak pertama kejeduk, mamanya paniknya minta ampun. Dicekin semua, telepon dokter, bawa ke dokter, diperban semua segala macam. Anak kedua kejeduk, apa-apa biarin aja. Paham maksudnya ya? Ketika kita pertama kali ngadepin satu stres tertentu, kita nggak ngerti gimana caranya. Tapi badan kita membentuk ketahanan itu. Sehingga ketika ada muncul lagi, kita tahu bagaimana menghadapinya. Kalau di kantor ada fire drill kan? Ada latihan fire drill kan? Kalau latihan kebakaran, alarm bunyi. Fire drill, latihan ke bawah. Supaya siap menghadapi kalau terjadi yang benerannya. Nah, Elia gak dikasih blueprint yang besar sama Tuhan. Kalau Elia ketika dia ngomong sama Ahab, pergi ke Kerit. Terus Tuhan datang gitu. Gini loh Elia, bukannya apa-apa. Kagak, gue gak nyiksa elu, kagak. Tapi gini, nanti nih, kamu tuh, kan mereka nyembah Baal tuh. Kamu yang abisin semua tuh 450 nabi Baal. Enak kan? Elia ngadepin sungai Kerit juga tenang gitu. Gue bentar lagi bakal menang nih, bakalan mempermalukan nabi-nabi Baal nih. Tapi Tuhan gak kasih gambar besarnya sama Elia. Elia cuma disuruh ke Kerit, pindah ke Sarfat, baru ke Karmel. Nah, Allah memberikan pengharapan bukan dengan kasih lihat seluruh petanya. Tapi step by step. Buat apa sih? Buat apa tahu nggak? Bukan Tuhan tuh pelit info, bukan. Tapi Tuhan mau membangun pengharapanmu sama Tuhan. Tuhan mau kasih lihat bahwa cuman aku yang bisa kamu harapin. Kamu gak bisa mengharapkan sungai Kerit, kamu gak bisa mengharapkan makanan, mau dari mana makanan, orang semuanya kekeringan. Tapi aku yang pelihara kamu. Supaya ketika kamu menghadapi nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, kamu tahu bahwa kemenangan itu datangnya dari aku. Bayangin kalau Elia langsung dibawa ke Karmel. Saya rasa Elia akan panik ngeliat 450 nabi Baal. Bos, gue sendirian ini bos. Mereka 450, gimana caranya bos? Tapi lewatin Kerit. Setahun Elia diproses sama Tuhan. Setiap hari Tuhan yang pelihara Elia. Stres-stres kecil tadi saya katakan. Ketika dia harus menghadapi 450 nabi Baal. Kemenangan besar itu. Dia tahu kepada siapa dia bisa berharap dan memberikan kemenangan. Amin. Sungai Kerit diperlukan Pak, Bu, buat kita. Sungai Kerit itu diperlukan buat kita. Supaya kita siap menghadapi Karmel. Amin. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Elia? Yang kedua, hope is purified in separation. Pengharapan itu dimurnikan di dalam pemisahan, dalam separation, dalam kesendirian. Saudara, kata sungai Kerit, kata Kerit itu berasal dari bahasa Ibrani yaitu ka'arath. Ka'arath, ini dia. Yang artinya memotong, memisahkan, memutuskan. Sebelum Allah pakai seseorang, ini kalimat ini gak enak nih. Keriduanku Bekasi, halo, shalom. Kalimat saya berikutnya gak enak nih.
Sebelum Allah pakai seseorang, dia akan memangkas, dia akan memotong hal-hal tertentu dalam hidupnya untuk membangun ketergantungan kita sama Tuhan. Allah akan pangkas egonya, Allah akan pangkas ambisinya, Allah akan pangkas persahabatannya. Allah akan pangkas ketakutannya, ketergantungannya sama manusia. Dipangkas dulu sama Tuhan. Kalau saudara tahu ada namanya pruning season. Musim pemangkasan. Kalau saudara ada ini nggak punya tanaman peliharaan tanaman hias di rumah gitu. Supaya kalau ujung-ujungnya mulai nggak berbuah, diapain? Potong. Dipotong supaya ujungnya itu keluarin tunas yang baru. Berbuah lebih lebat. Nah Tuhan seringkali kayak gitu sama kita. Sebelum dia mau pakai kita, dia pangkas dulu egonya kita, berhala-berhalanya kita, kebergantungan kita sama manusia, dipangkas dulu sama Tuhan. Dipisahin dulu sama Tuhan. Tuhan ganti dulu teman-temannya kita. Mulai kita akan masuk pada satu season di mana kok teman-teman gue yang biasanya dekat banget sama gue pada cabut ya. Kok jadi nggak deket lagi ya? Yang dulu sahabat yang sedekat nadi, yang pakai kaos couple gitu, bestie. Tahu kan? Ada cewek-cewek dulu saya zaman SMA, saya beli gelang itu tuh yang kayak di apa sih toko-toko Cindy gitu-gitu tahu kan? Gelang couple sama sahabat saya. Terus kita punya grup BBM zaman dulu. Best Friend Forever. Tahu kemana? Masih kontekan gak? Ya masih, tapi ya udah gitu aja. Karena kenapa? Karena Tuhan mau bawa saya sama dia ke arah hidup yang berbeda. Tetap berhubungan baik, tetap berhubungan, tetap berteman, tapi udah bukan itu lagi circle-nya. Kadang-kadang kita gak ngerti kemana ya teman-teman yang itu ya. Kenapa ya dulu gue deket banget sama dia loh. Dulu kita curhat-curhatan bareng loh. Tapi kemudian dia pergi. Masih enak kalau cuman pisah jalan. Paling sakit kalau disakitin, dikhianatin, difitnah sama teman sendiri itu. Tapi kadang itu diperlukan. Kadang Tuhan izinin kita ngelewatin itu buat pangkas kita, buat bersihin kita. Supaya kita berbuah lebih lebat. Supaya kita dipersiapkan untuk berbuah lebih hebat, lebih lebat untuk memberkati banyak orang. Amin. Masuk dalam musim taras ini, musim pemangkasan ini. Gak ada manusia yang lolos dari musim kegelapan dalam hidupnya. Ada yang sampai detik ini hidupnya happy-happy terus? Terang terus kayak Philip? Terus terang Philip, terang terus. Ada yang hidupnya baik-baik aja sampai detik ini? Gak ada manusia yang lolos dari masa gelap dalam hidupnya. Masa gelap tuh apa sih? Gini-gini. Kayak seolah-olah Tuhan diem. Kayak seolah-olah Tuhan gak denger. Kayak seolah-olah semua ninggalin. Kayak dunia di sekitar kita tuh kayak gelap gitu. Bangun tidur tuh kayak murung, bengong, ngangengong pagi-pagi. Kayak semuanya gelap, hidup gak sesuai rencana. Tanggung jawab tetap banyak, deadline tetap ngejar-ngejar. Tapi kitanya kayak lemes gitu. Kayak gak ada baterainya lagi. Di depan orang mungkin masih bisa senyum. Tapi kalau di kantor, itu bilik toilet yang paling tahu banyak curhatanmu kan? Masuk kantor, selamat pagi. Nih bubur nih, gue beli bubur nih. Gue ke toilet dulu bentar ya. Masuk toilet paling ujung, bilik paling ujung. Tutup, duduk di kloset. Nangis. Ayo kuat hari ini yuk, 1 hari lagi yuk. Ayo bisa yuk. Baru keluar dari bilik, tacap, keluar lagi. Pagi Pak, gimana Pak? Siap Pak, saya kerjain Pak. Baik Pak, deadline-nya kapan Pak? Oh sore nih, baik Pak, saya kerjain Pak. Ntar dulu bentar, panggil, dimarahin dulu. Balik lagi ke toilet. Musim gelap dalam hidup, musim gelap buat kita, kabar baiknya. Musim gelap buat kita, bukan musim gelap buat Tuhan. Amin. Gak ada cerita musim gelap buat Tuhan, orang dia terang kok. Orang dia sang terang yang sejati kok. Gak ada, Tuhan gak pernah mengenal musim gelap. Dia terang itu. Amin. Seringkali kita dibawa sama Tuhan sampai ke titik di mana gini loh. Sampai akhirnya mulut kita ngucap, kalau bukan Tuhan, gak bakal bisa apa-apa gue. Gak bakal jadi apa-apa gue. Ini Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Justru gini nih. Ketika semua cahaya kayaknya padam,
Ketika semua di sekitarmu rasa-rasanya sirna. Sahabatmu pergi ninggalin, pura-pura gak kenal, bosmu peninggalin, mungkin kamu dipecat dari kerjaan, mungkin kena pengurangan, kena layoff. Ketika mungkin istrimu gak ngerti bebanmu, kamu gak bisa cerita sama dia, kamu rasanya nanggung itu sendirian. Ketika anakmu ngebangkang sama kamu, ketika masih harus jalanin proses mungkin cuci darah kemoterapi, masih harus jalanin itu. Tapi justru disitulah kita melihat Yesus dengan lebih jelas. Saya mau tanya, bintang kelihatan terang di siang atau di malam hari? Di malam hari. Saya tahu kalau kita malam-malam keluar, lihat ke langit, ya di Bekasi gak ada bintang juga sih. Sabar dong. Anggap ada deh, anggap ada. Kalau kita siang-siang keluar, kita bisa lihat bintang gak? Enggak, walaupun matahari juga salah satu bintang sih. Tapi kita gak bisa lihat bintang-bintang di langit ya. Tapi bintangnya ada gak? Ada. Tapi ketika malam, baru kita bisa lihat bintang. Mau lihat lebih jelas lagi, bintang. Pas lagi hari raya Nyepi, pergi ke Bali. Saudara akan bisa lihat bintang sangat jelas. Bahkan yang beberapa yang kalau Star Hunter gitu ya, Milky Way Hunter, mereka naik ke atas gunung, pakai teleskop bisa ngeliat Milky Way. Bintang yang berbaris gitu, yang kayak sungai gitu. Justru di tengah kegelapan yang paling gelap. Kadang Tuhan izinin kita Pak, Bu, bawa ke musim yang rasanya sangat gelap dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena dia mau kasih lihat sama kita bahwa satu-satunya terang hanya dia. Bahwa satu-satunya yang tidak pernah meninggalkanmu hanya dia. Di saat kamu gak bisa lihat sahabatmu di kiri kananmu, di saat kamu gak bisa lihat istri suamimu di kiri kananmu, di saat kamu gak bisa lihat mungkin teman seperjalananmu gak ada di sekitarmu, tapi disitulah momen justru kamu bisa ngelihat Tuhan paling jelas. Karena cuma dia yang setia. Disitulah pengharapan kita bangkit sama Tuhan. Amin. Dunia ini cuma bisa kasih PHP. Dunia ini kerjanya PHP. Jadi jangan marah kalau kamu di PHP-in sama cowok. Ya emang begitu nature-nya. Dunia ini hanya bisa kasih harapan palsu. Relationship bisa mengecewakan. Resources kita, sumber daya kita, uang kita, koneksi kita semua bisa pergi, bisa hilang, bisa habis. Planning kita bisa gagal. Pengalaman kita mungkin di masa lalu, mungkin saudara di sini ada yang, I don't know, mungkin veteran, mungkin pensiunan direktur mungkin. Tapi berapa tahun yang lalu dunia berubah. Pengalamanmu mungkin gak relevan lagi buat zaman sekarang. Pengalamanmu 30 tahun yang lalu gak relevan lagi di zaman sekarang. Gone. Bayangan aja di tempat gelap ninggalin kita kok. Right? Kalau kita masuk ruangan gelap, bayangan kita aja pergi dari kita. Tapi justru dalam kegelapan lah kita bisa lihat Tuhan satu-satunya yang ada. Kadang Tuhan biarinin kita. Beberapa waktu yang lalu saya ngomong sama sahabat saya. Sahabat saya WA saya dan bilang, saya tanya, hey how are you? Saya tahu dia sedang dalam masa yang tidak baik dalam hidupnya, sedang dalam ujian iman yang luar biasa. Dan saya tanya, gimana? Terus dia bilang, gak tahu gue bingung. Kayak rasa-rasanya gue sendirian. Kayak rasa-rasanya gue gak punya temen. Tapi disitu saya bilang sama dia, kadang Tuhan emang izinin kita sih. Bawa momen dimana rasa-rasanya kita sendirian. Karena dia pengen berduaan doang sama kita. Ketika kita lagi berdua, lebih bisa quality time ya. Kalau ngomong, lebih bisa terbuka. Ketimbang kalau lagi rame-rame. Coba deh saudara, lagi ngobrol berdua, sama ngobrol ber-500. Lebih bisa ngomong hati ke hati kalau berdua. Kadang Tuhan izinin nyingkirin semuanya, supaya bisa berdua sama kita. Quality time sama kita. Amin. Pengharapan hanya bisa berdiri pada sesuatu yang tetap, yang kokoh, yang tidak berubah. Siapa namanya? Yesus. Taruh pengharapanmu hanya sama Yesus. Bukan sama yang lain. Amin.